Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review di IDX Channel dan Anda dapat menyaksikan tayangan kami di streaming di www.idxchannel.com dan masih bersama Budina Praptora Harja, praktisi hubungan internasional. Budina, pada saat kondisi Indonesia ataupun warga negara Indonesia tidak boleh memasuki 59 negara lah ya. Apa yang perlu dilakukan ataupun koordinasi komunikasi bilateral lah antara Indonesia dengan salah satu negara yang menerapkan lockdown terhadap warga negara Indonesia untuk masuk ke sana agar sebetulnya momen ini yang sedang berjalan ini dijadikan sebagai sebuah momen untuk saling mengupdate satu sama lain begitu mengenai penanganan COVID-19 di negara masing-masing. Seperti apa, Bu Dina? Yang pertama adalah keyakinan bahwa Indonesia itu sudah mengupayakan berbagai macam cara ya, bukan hanya yang orientasinya ke ekonomi, tetapi betul-betul juga memahami pentingnya dari investasi kesehatan. Itu bagian itu harus dikomunikasikan dengan sangat jelas, karena kalau kita masih bicara seakan-akan mana uangnya, mana investasinya, mana Anda datang kemari dong untuk bikin kerjasama seperti biasanya, itu logika berpikir masih business as usual. Padahal di tingkat global yang sekarang sedang diutamakan adalah pergerakan investasi ke sektor yang beda, yaitu sektor kesehatan, kemudian sektor tata kelola perkotaan, kemudian desa, jadi city planning ya, distance learning, distance health, kemudian juga peran-peran local government, bagaimana itu harus ditangani. Indonesia ini negara yang besar, nih poin yang kedua. Jadi ketika bicara tentang penanganan COVID, dan negara besar seperti Amerika, seperti Eropa gitu, negara-negara di Eropa, mereka kan lama-lama udah terbiasa dengan Indonesia ya, bahwa apa yang diputuskan di tingkat nasional, apa yang dikomunikasikan oleh pihak nasional, belum tentu dapat ditemukan di level lokal. Karena kita ada pilkada, kita punya otoritas masing-masing di level lokal. Artinya di sini penanganan di level lokal, potret-potret gambaran penanganan dari daerah ini juga penting untuk dikomunikasikan di level diplomasi. Inilah bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi orang cukup percaya pada apa yang dikomunikasikan di tingkat nasional, selesai gitu. Hari ini situasinya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu peka bahwa pergerakan di tingkat global adalah menarik uang, menahan uang lebih banyak untuk kebutuhan di dalam negeri masing-masing. Tetapi uang yang sudah terlanjur dititipkan ke mekanisme-mekanisme multilateral itu akan disalurkan pada negara-negara yang dianggap sangat membutuhkan. Nah, itu kembali tergantung pada kemampuan kita mengkomunikasikan hal-hal apa yang masih perlu dibantu oleh negara lain. Karena ukuran-ukuran yang biasa dipakai di tingkat global seperti low middle income, kemudian upper middle income, ini kan bergeser jadinya, berubah. Ukuran ini yang biasa kita dengar dari World Bank atau ADB, sekarang kan jadi berubah karena situasi COVID. Nah, keterus-terangan soal ini dan juga desakan negara-negara seperti kita untuk mengubah pola-pola grants atau bantuan asing, kemudian pinjaman, kemudian grace period ya, model-model kerjasama antar negara ini penting untuk datang dari pihak kita sebagai user, karena pihak yang memberi donasi, mereka logikanya juga nggak akan nyambung dengan kebutuhan kita di lapangan, kecuali kita bicara soal itu. Kira-kira itu 3 hal itu. Baik, bicara mengenai hubungan internasional dalam hal investasi dan juga perdagangan ataupun ekonomi, bukan hanya kemudian G2G saja, ada B2B lah ya, ini juga memegang peran yang sangat-sangat penting. Adakah komunikasi yang mungkin dapat dijalin B2B lah, antara misalnya investor di luar kemudian juga dengan pelaku usaha di Indonesia, katakanlah pada saat di mana negara-negara tersebut menerapkan lockdown terhadap Indonesia. Biasanya mungkin ada business trip ataupun mungkin meeting-meeting yang harus dilakukan, tapi kemudian karena memang mereka lagi lockdown, ini nggak bisa dilakukan begitu. Nah, seperti apa, Bu Dina? Business to business relations sekarang menjadi sangat tergantung pada hubungan P2P ya, hubungan people to people. Jadi network yang terjalin sebelum COVID, hubungan baik
antar kelompok yang relatif sudah baik sebelum COVID itu menjadi modal yang sangat mahal ternyata sekarang sangat berharga gitu ya untuk masa COVID karena tatap muka yang biasanya bisa kemudian orang membaca gerak-gerik, membangun trust, ibaratnya mengurangi biaya transaksi gitu ya karena kepercayaan itu muncul dari tatap muka itu sekarang nggak ada. Nah, jadi kita sangat bergantung pada network orang per orang itu. Artinya kelompok-kelompok bisnis, asosiasi-asosiasi ini menjadi menjadi jangkar yang penting gitu loh untuk investasi ke depannya. Asosiasi-asosiasi pedagang, asosiasi asosiasi pengusaha, kemudian juga koperasi itu menjadi penting untuk mereka lah yang membukakan jembatannya, membukakan jalannya untuk ke sektor-sektor lain yang ada di luar negeri. Dan memang satu paradigma yang berubah juga kalau kita bicara soal asosiasi, akhirnya bukan cuma asosiasi yang jumlah pekerjanya besar gitu loh. Hari ini sebenarnya tidak ada limit itu, barriers itu sudah lebih rendah karena dengan adanya Zoom seperti ini, teknologi seperti ini, siapapun boleh buka jalur komunikasi. Nah, ini yang belum diregulasi di tingkat internasional, artinya ruangnya masih terbuka lebar. Nah, itu yang mesti diupayakan, dimaksimalkan oleh negara-negara seperti Indonesia, difasilitasi oleh negara gitu. Ya, narasi yang tersebar mengenai di lockdown Indonesia oleh 59 negara ini cukup kemudian sensitif lah gitu ya. Perlu atau tidak ada mediasi lah, atau mungkin komunikasi yang dilakukan oleh lembaga multilateral agar tensi yang kemudian nampaknya meletup sedikit saja ini dapat teredam lah dan sensitivitas dari isunya ini tidak kemudian bawa ke kubu yang satu atau kubu yang satu. Inilah ya sebenarnya racun buat Indonesia. Karena kita bicara soal diplomasi, bingung juga diplomat ya, hari ini mau ngomong apa, besoknya kemudian pilkada boleh kemarin ada pengumuman boleh konser, ya kan? Ini gimana gitu loh. Di satu sisi katanya peduli virus, tapi dari pemerintahnya pun masih melakukan seperti itu. Kita mau menolak kegiatan-kegiatan yang berkumpul, tetapi kegiatan yang terkait sama perkantoran juga masih diizinkan gitu. Jadi inkonsistensi seperti ini, ketidakkonsistenan seperti ini yang menyulitkan akhirnya untuk para diplomat yang tugasnya memang sekedar mengkomunikasikan. Diplomat itu kan aspek pentingnya mengkomunikasikan, menjaga hubungan, meyakinkan gitu loh. Jadi kembali kepada yang ada di rumah ini, yang ada di garda terdepan ini, para petinggi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, bisa nggak konsisten. Nah, itu aja nanti yang diseminasi kepada publik internasional. Inilah pentingnya masih percaya pada Indonesia. Saya kira aspek yang lain yang kita nggak perlu menunggu pemerintah adalah civil society ya, masyarakat sipil. Masyarakat sipil seperti di dunia media ini, kemudian juga para pegiat di masyarakat itu sebenarnya juga perlu kita jadikan ini ya sorotan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa meskipun pemerintahnya masih grappling tuh masih bergulat lah ya dengan upaya-upaya yang supaya lebih konsisten, di tataran masyarakat sipil sebenarnya sudah ada dorongan untuk lebih konsisten dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru ini di urusannya kesehatan ini. Baik. Ya, bagaimana momen pandemi ini dapat menjadi sebuah momen untuk akhirnya meningkatkan hubungan diplomasi ataupun hubungan kerjasama antara negara-negara tersebut dalam hal transfer knowledge ataupun mungkin investasi malah justru di bidang kesehatan misalnya gitu. Karena Indonesia secara open, secara transparan menyampaikan bahwa dalam penanganan COVID-19 di Indonesia beberapa keterbatasan adalah A, B, C, dan D. Ini menjadi sebuah peluang investasi malah. Bagaimana Anda melihat pendapat ini, Bu Dina? Kita akan bahas usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.